Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga besar Masjid Jami Al-I'tisam DKM beserta jajarannya, wabil khusus Ustaz Haji Agus Salim, juga Bapak Haji Taufik beserta seluruh kesepuhan di Ulu Jami ini, kita berdoa bersama semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya namanya Usama bin Zaid, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam An-Nasai dalam sunannya dengan hadis yang sahih. Kata Usama bin Zaid, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, ku perhatikan engkau ini belum pernah ibadah seperti ibadah spesial di bulan Sya'ban. Kau ini puasa hampir sebulan penuh kayak Ramadan aja. Padahal di bulan-bulan lain kau tidak seperti ini. Ada apa ya Rasulullah?" Maka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara menjawab, hadisnya sahih, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang kebanyakan lupa tentang keagungan yang ada di bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban itu adalah bulan ke-8 yang diapit antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban itu ada malam di mana amalan-amalan manusia dilaporkan dalam setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pengen ketika amalan saya dilaporkan amalan tahunan, saya sedang ibadah puasa. Jadi saudara, di bulan Sya'ban ini ada malam istimewa. Salah satu keagungannya dari sekian banyak keagungan yang ada di bulan Sya'ban, ada malam istimewa. Disebutkan oleh ulama begitu banyak namanya. Ada disebut Lailatul Ijabah, malam mustajab doa. Minta apa aja di malam itu manjur. Disebut Lailatul Ghufran, malam penuh pengampunan dari Allah. Disebut Lailatul Baro'ah, malam pembebasan. Bahkan dalam hadis Al-Baihaqi diriwayatkan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, ada 5 malam di mana doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malam pertama Rajab, ada malam Jumat, ada malam Aidil Fitri, ada malam Idul Adha, dan ada namanya malam nisfu Sya'ban. Saudara, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara." Bila malam nisfu Sya'ban datang, malamnya diisi ibadah, siangnya diisi puasa. Karena itu saudara, dari zaman dahulu kala, zaman tabi'in besar, Sayyidina Makhul, Sayyidina Masruq, Khalid bin Ma'dan, daripada para tabi'in ahli Syam, kalau sudah malam nisfu Sya'ban luar biasa mereka ibadah. Adapun kebiasaan kita yang dilakukan ini, dengan maghrib baca Yasin 3 kali,
Ini adalah cara yang paling mudah dari ulama untuk kita ibadah. Ada yang protes ngapa Yasin boleh diganti sama surat Baqarah 3 kali. 3 kali balikan. Kayaknya 4 jam kayaknya. Banyak. Udah Yasin aja yang udah sering, udah biasa. Gampang Yasin. Yasin 3 kali itu maknanya 1 juz Quran. Sebab Yasin itu 3 lembar setengah. Kali 3, 10 lembar lebih. Dan 1 juz 10 lembar. Artinya baca Quran 1 juz itu saudara perlu 24 jam enggak? Enggak, bentar. Dan bisa kita isi dengan besok-besok di Ramadan sebagai persiapan. Dicontoh oleh pemerintah. Ada namanya mudik H-15. Itu begitu. Itu maknanya nyontoh nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban tuh H-15 daripada Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifan. Siapa orang percaya kepada Allah, tauhidnya benar, percaya sama alam akhirat, maka hormatilah tamunya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, tamu besar mau ngebesan, dibersihinlah rumah-rumah kita itu dari kabang-kabang. Kenapa ada tamu agung? Dan kita mau kedatangan tamu agung Ramadan, maka kita kudu bebersih paling enggak 15 hari sebelumnya. Itulah nisfu Sya'ban. Bagaimana cara kita bebersih ini, saudara? Maka banyak cara. Cara ini mengagungkan Ramadan. Bersih jiwa, taubat kepada Allah, minta kepada Allah sebelum Ramadan datang. Karena tamu mau datang, maka kita bebenah. Inilah dari nisfu Sya'ban. Beda nisfu Sya'ban dengan kunutan. Apa bedanya? Kalau kunutan tuh Ramadan paroh kedua, maknanya malam 16 Ramadan. Malam 16. Kalau sekarang nih 15, besok malam. Biasanya kalau kunutan itu ulama kita memberikan ciri buat imam. Kalau buka tanggal 15 puasa udah 15 hari, bukanya pakai ketupat. Bukanya pakai, kadang di masjid tuh buka-buka puasanya tuh banyak ketupat. Kalau sudah tanggal 15 Ramadan. Jadi imam gak perlu diingetin, nanti malam witirnya pakai kunut. Begitu maksudnya. Maksudnya begitu tuh ketupat. Cuman akhirnya ketupat ini karena enak dibikin dagang. Orang pagi-pagi dagang ketupat. Ini berarti nanti malam kunutan. Kagak ini mah. Dagang itu, dagang. Ini ciri di Ramadan dulunya. Pokoknya kalau puasa sahur udah 15 hari, besok bukanya ketupat. Berarti besok malamnya atau nanti malamnya, malam 16 habis taraweh witirnya pakai kunut. Jadi kalau kunut ini malam 16, tapi nisfu Sya'ban tuh malam 15. Kenapa? Karena kata nabinya, bila malam nisfu Sya'ban datang, malamnya ibadah. Apa ke bentuk ibadahnya? Baca Quran, sedekah, sholat, apa aja yang penting ibadah. Begitu. Ini hebatnya Nabi. Karena beda-beda orang kemampuan ibadah. Coba kalau Nabi nyuruhnya langsung, udah baca Yasin aja, kasihin yang kerja di jalanan. Belum dia, mana kagak tanggal merah lagi. Maka ibadah ini macam-macam. Begitu. Ini hebatnya Nabi, rahmatan lil alamin. Siangnya puasa. Jadi dianjurkan nisfu Sya'ban itu siangnya puasa. Untuk apa nih? Kalau kita besok nih puasa, Syawal buka. Syawal,
Idul Fitri bukan. Begitulah caranya. Sebab kalau sudah paro kedua Sya'ban, berarti Kemis tuh, paro kedua. Kemis tanggal 16. Haram puasa. Kalau sudah tanggal 16 Sya'ban, haram menjemput Ramadan dengan berpuasa. Kecuali kalau pengen gak haram ada 3 aturan. 1, puasa dulu sebelum tanggal 16. Itulah besok. Gitu, tanggal 15. Wasumu naharoha, puasa. Kalau kita puasa tanggal 15-nya, 16 puasa, 17 terus saja puasa buka-buka Syawal, masih disuruh oleh agama. Atau kita punya utang puasa Ramadan, kayak ibu-ibu Ramadannya atau bapak sakit Ramadannya belum dibayar, maka 16 ke atas nih Sya'ban masih disuruh oleh agama untuk puasa qadha Ramadan sebelum masuk Ramadan. Atau udah biasa puasa wiridan Senin Kemis emang udah puasa, udah biasa, maka masih disuruh karena dia punya wiridan. Atau dia puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, masih disuruh. Tapi orang yang kagak pernah puasa enggak boleh kalau udah tanggal 16 kecuali tanggal 15-nya puas. Makanya nisfu Sya'ban tuh malam ke-15 bulan Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada semua hamba-Nya kecuali orang musyrik, kecuali orang ada kedengkian dalam hatinya, kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka ulama menandai itu nisfu Sya'ban dengan malam nisfu untuk kita bebersih rumah kita biar nggak ada kabang-kabangnya, sabang-sabangnya, biar bersih sebelum masuk Ramadan. Inilah diantara nisfu Sya'ban. Begitu nisfu Sya'ban. Dan ulama bimbing, kenapa Yasin diantara keuntungannya? Yasin itu kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niat apa saja yang diminta. Dan kebutuhan kita paling dikit 3. 1, kita minta panjang umur untuk ibadah. Itu kebutuhan kita. Begitu. Kalau umur kita habis sudah nggak bisa ibadah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Putus ibadah kita, udah mati. Kedua, minta kita rezeki yang luas. Karena ibadah ini butuh rezeki. Nggak bisa kalau nggak ada rezeki. Mau haji pakai duit, mau umroh pakai duit, mau ziarah ke orang-orang soleh pakai duit. Begitu, mau nyekolahin anak pakai duit, mau sholat kudu nutup aurat pakai baju, belinya pakai duit. Maka kita disuruh malam nisfu Sya'ban, malam mustajab, minta rezeki biar kita nggak mengemis. Kita minta istighna nih mas. Dan bila kita akhir kehidupan kita terakhir ini tahun, kita minta wafat kita husnul khotimah. Ini kebutuhan kita semua. Minta panjang umur dalam ibadah, kebutuhan kita. Minta rezeki yang luas, terhindar dari bala bencana, kebutuhan kita. Minta wafat husnul khotimah, kebutuhan kita. Yasin mustajab, malam nisfu Sya'ban mustajab. Apa yang Bapak Ibu lakukan dari tadi maghrib ini luar biasa. Moga semuanya diijabah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa dari maghrib? Begini saudara, penanggalan dalam Islam itu mulai jam 00 tuh adzan maghrib, maka jam 00 adzan maghrib. Begitu, maka bila besok kita kudu puasa Ramadan, malam ini tarawih karena tanggalnya adzan maghrib tadi. Begitulah malam 15 ini malam. Begitu. Kenapa maghrib? Pergantian malaikat. Jadi ada malaikat yang nyatet setahun.
buku amalan kita, evaluasilah kita malam nisfu Sya'ban. Kenapa maghrib Yasin tuh sampai 3 kali? Apa nggak bisa Yasin sekali aja niatnya 3? Bukan. Jadi malaikat tuh menutupnya maghrib, mengawalinya maghrib, catatan setahun, ganti buku, sehingga harapannya terakhir catatannya lagi ibadah baca terakhir catatannya. Buku catatan awal juga lagi ibadah baca Yasin. Moga-moga yang diintip sama Allah awal sama akhir. Awalnya bagus, akhirnya bagus. Tengah merunyem kayak begitu. Tandanya sekolah contoh. Untuk masuk sekolah ada ujian nilai bagus, terakhir juga bagus. Dari tengah merunyem kelas 2, kelas 3, runyem kelas 6 SD, bagus, lulus. Begitulah saudara. Ini bukan buat-buatan ulama, tapi memang luar biasa begitu saudara. Ini malam spesial. Orang-orang soleh itu penuh diisi dengan ibadah. Ada sholat tasbih lah dia, macam-macam. Saya tidak mau panjangan, kasihan dari sore, takut asam lambung doang, nasi uduk jadi rangginang, belum makan doang. Bener nggak? Tuh bener. Jadi saya bingung juga. Kalau nggak karena Nisfu Sya'ban saya bisa datang Nisfu Sya'ban. Saya di sono kagak ngomong sama sekali. Itu tanya sama Bang Mugi, kagak ngomong. Saya mimpin Nisfu Sya'ban doang. Karena kami kalau Nisfu Sya'banan pakai sholat tasbih biasanya. Begitu baru udah Yasinan, itu baru kelar. Suruh makan aja kagak lari-lari. Kasian udah tanggal 9 belum kelar. Besok Isya tadi. Cakep. Oleh karena itu saya tidak panjangkan. Ini minta aja dah sama Pak Mugi buku-buku kayak begini. Ini bisa dibaca semuanya tentang keagungan Nisfu Sya'ban dan bagaimana seorang muslim harus mengisi malam itu dengan aneka macam ibadah. Jangan enggak doa. Mari kita sama-sama doa di malam ini saudara. Begitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil aqwan sayyidil aqwan sayyidil aqwan salatan tubariku lana biha fi Sya'ban wa tuballighuna biha Ramadan wa tudhibu biha anna al-humuma wal-humuma wal-ahzan biqadri azamati ya Rahimu ya Rahman ya Rahimu ya Rahman ya Rahimu ya Rahman ya Allah. Nabimu bersabda, malam Nisfu Sya'ban malam mustajab. Ya Allah, pada malam hari ini kami mohon kepadamu segala hajat-hajat kami Engkau kabul dengan segera. Ayo doa, minta sama Allah, tangannya diangkat, matanya merem, minta sama Allah buat diri, buat ayah bunda, buat istri, buat suami, buat anak-anak absen satu-satu. Ini malam saudara, malam mustajab. Ini malam saudara, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ijabah apa saja yang diminta oleh kita, asal kita khusyuk. Ingat-ingat ini, asal kita khusyuk, apa yang kita minta Allah ijabah. Anda pakai lagi. Kita doa buat kakak kita, absen kakak kita, adik-adik kita absen semua. Doain. Jangan nggak doa nih malam. Jangan nggak doa. Doain.
kakak-kakak kita, adik-adik kita, ayah bunda kita, istri, suami kita, anak-anak kita. Doa, doa, ayo doa, minta sama Allah. Ya Allah, Maulana ya mujib ya hadir la yaqib, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib. Allahumma bi hurmati syahri Sya'ban wa bit tajallil a'zam fi lailati nisfi min syahri Sya'ban al-mukarram wa bi jahin nabiyyikal akram. Atil a'marana fi ta'atik, atil a'marana fi ta'atik, wa salimna minal afati wal ahati wal baliyat, warzuqna ya Allah minal arzaqit thayyibat, waqtim lana bi husnil khatimah indal mamat, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya ghafirat dzunub wal khati'at, ya kafiyal muhimmat, ya kasifal kurbat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ighfir li ummati sayyidina Muhammad wal tuhbi ummati sayyidina Muhammad, warham ummata sayyidina Muhammad, aslih ummata sayyidina Muhammad, warzuq ummata sayyidina Muhammad, waftah ummata sayyidina Muhammad, waksif an ummati sayyidina Muhammad, wa farrij an ummati sayyidina Muhammad, ya mufarrij karbil makrubin, farrij anna humumana wa humumana bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, ya hayyu ya qayyum ahina ala mahabbati sayyidina Muhammad, wa amitna ya mumit ala mahabbati sayyidina Muhammad, wa surna ghadan ya hasir ma zumratil muhibbin li sayyidina Muhammad, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana la tad'alna dhanban min majlisina hadha illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la aiban illa satarta, wa la jahilan illa 'allamta, wa la nasiyan illa dzakarta, wa la faqiran illa aghnaita, wa la madinan illa adaita, wa la maridan illa syafaita, wala aqiman illa wahabta, wala musafiran illa sahibta, wala aduwan illa damarta wa qasamta wa kabbata, wala habiban illa hafidta, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, ya muslihal qulubi wal bal, aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna, wa jalil hayata ziyadana fi kulli khair, wa jalil mauta rahatan min kulli syarr, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina fid din wa li masyayikhi hadhihi al-baldati ajma'in wa liman ammara hadzal masjid wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kita terakhir juga kajian kita. Kenapa harus ditutup? Karena memang nanti di Ramadan kita nggak bisa bisa ngaji. Ada ibadah lain namanya taraweh, witir dan segalanya. Maka mau tidak mau kita ditutup majelis ini bukan untuk berhenti ngaji, tapi untuk mengamalkan hasil kita ngaji. Kita diistirahatkan majelis untuk mengimplementasikan hasil-hasil kita ngaji. Oleh karena itu malam hari ini patutlah kita membaca Fatihah, khususnya untuk pengarang kitab Riyadul Badi'ah Al-Imam Al-Allamah Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, yang kitabnya kitab Badairil Qisam ini. Mudah-mudahan dengan kita baca untuk beliau, Allah tinggikan derajat beliau dan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, umur yang barakah, rezeki yang barakah, usaha yang barakah, qabul hajat dunia hajat akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Buat
yang berkontribusi di Al-I'tisam ini. Kita bisa ngaji dengan enak, dengan tenang, karena ada yang wakafin tanahnya, wakafin karpet, apalagi AC, sol, meja, galanya dah yang sudah meninggal dunia, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah, dan Allah limpahkan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzahnya. Ngaji-ngaji kita setiap malam Rabu disampaikan ganjarannya untuk mereka semuanya, dan yang masih hidup yang berkontribusi di Al-I'tisam ini mudah-mudahan diberi sehat walafiat, Allah beri rezeki yang luas, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabul hajat dunia hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah buat ayah bunda kita. Kita bisa ngaji setiap malam Rabu 2 mingguan ini karena lahir dari ayah bunda kita. Mereka doa-doa nangis sama Allah, pengen anak-anaknya rajin di majelis ilmu, pengen anak-anaknya punya derajat. Capek mereka ngumpulin duit, kadang rumah kita dari mereka, kontrakan tiap bulan kita ambilin tanahnya dari mereka. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah punya ayah bunda yang doain kita. Meski sekarang andai ada yang di alam barzah, maka kita baca Fatihah untuk mereka semuanya. Moga yang sudah di alam kubur mereka menjadi taman surga. Allah curahkan dalam alam barzahnya ampunan, rahmat dan keridhaan. Ayah bunda kita yang masih hidup diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Moga yang nyiapin lekar kalau ngaji malam Rabu, nyiapin makanan, minuman, kopi, semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, dikabul hajat dunia hajat akhiratnya, diberi rezeki yang berkah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah lil 'abdil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salam